Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Enggak baik. Buat datang ke sini gimana tadi perjalanannya, macet atau enggak? Macet. Oke. Mungkin pertama saya ucapkan terima kasih telah datang dalam bimbingan kelompok ini. Sebelum memulai bimbingan kelompok ini, maka baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa bila Udah selesai. Oke, di sini mungkin kan kalian belum kenal satu sama lainnya. Oke, di sini pertama kita saling berkenalan ya. Di sini saya Bapak akan memperkenalkan nama saya. Nama Bapak itu Ahmad Fazal Hidayat. Di sini apa sebelah kanan? Nama saya Azara Jasmine Widanti, panggil aja Jasmine. Nama saya Raya, panggilnya Raya. Nama saya Diara Sahabat, dipanggil Lama. Saya Siti dipanggilnya Zahra. Saya Prasidharto, biasa dipanggil Prax. Nama saya Muhammad Mandi, biasa dipanggil Si. Nama saya Syifa Ramadina, biasa dipanggil Syifa. Nama saya Sakitya, dipanggil Sakitya. Nama saya Muhammad Sembabia, biasa dipanggil Tiar. Oke, setelah perkenalan ini sebelumnya sudah ada yang tahu belum sih apa itu bimbingan kelompok? Belum. Oke, di sini bimbingan kelompok itu teknik bimbingan yang dilakukan dalam bentuk kelompok kecil di mana peserta saling berbagi pengalaman, pandangan atau masalah dengan tujuan membantu agar kelompok untuk menyelesaikannya. Nah, dalam bimbingan ini juga terdapat tujuannya itu agar anggota kelompok dapat mengembangkan potensi diri, mendapatkan pemahaman diri, menerima diri, mendapatkan pengarahan diri, dan mewujudkan diri. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan pelaksananya. Pelaksananya itu sekitar 45 menit. Di sini Bapak sebagai pemimpin kelompok dan kalian anggota kelompok. Nanti, dalam bimbingan kelompok ini kita akan menggunakan teknik sosiodrama. Sudah yang itu belum itu apa teknik sosiodrama? Kayak di sini teknik sosiodrama itu yang dimana peserta memerankan suatu situasi sosial atau masalah yang akan kita bahas. Selama sesi berlangsung dimohon untuk terbuka diri dan secara sukarela mengikuti kegiatan dengan baik dan merahasiakan apa yang kita bahas. Oke, di sini sebelum kita lanjutkan ke teknik sosiodrama, mungkin di sini kita akan ice breaking dulu ya untuk merelaksasikan pikiran kita. Siap. Nah, di sini kita akan bermain ucapkan objek. Contohnya di sini Bapak akan kita tentang buah aja ya. Di sini Bapak akan contohnya mencontohkan menyebut nama buah apel. Nah, angka akhirnya itu kan L. Nanti dilanjutkan buah apa yang Nah, ya seperti itu. Lanjutkan dengan huruf belakangnya. Oke, di sini Bapak akan mulai ya. Pertama buah melon. Sebelah kanan saya. Nanas. Selanjutnya Es. Mangga. Anggur. Es. Sudah. Nangka. Apel. Ya, Peci. Eh. Buat Irwin. apaan Bu ini? Enggak ada itu. Enggak ada. Kalau nggak bisa joget. Joget lah. Joget. Kayak gitu, Pak. Joget. Emang gitu. Tujuannya. Silakan joget. Banget ya, Pak. Silakan joget. Joget ini nggak aja. Nah, boleh itu joget begitu aja. Itu joget itu aja. Berada. Udah dari Pak, nggak sportif nih. Ya, apa lagi? Nama-nama orang. Ah, Benda. Orang. nama-nama artis aja kali ya. Boleh. Dari saya Billy. Isyam sebelah kiri. BN. Iya. Irfan Hakim. Manda. N. Manda. Angga Yunanda. A lagi ya? Ya, A lagi. Andre Taulani. Oh, Ivan Gunawan. Udang N.
Iya dong, iya. makanya. Iya. Siapa? Iyalah. Ya, ratingnya mah. Mana dulu? Ya siapa? 5, Yuyun. Siapa ya? 3. Yono. namanya aku. Oh, Kata-kata Bapak. Oke. Udah. Ya udah, asam. Lagi. Aca Septriasa. Sama. Ini setelah merelaksasikan mungkin jadi lebih semangat lagi. Di sini Bapak akan menanyakan ke seberapa kesiapan dalam mengikuti bimbingan kelompok ini dalam teknik sosial drama. Itu ratingnya itu 1 sampai 10. Misalkan di bawah 5 itu belum siap, kalau di atas 5 itu sudah siap dari sudah Kapan? 9. Oke, makan ya. Udah cukup ya buat persiapannya. Di sini dalam bimbingan kelompok ini ada 2 topik, di mana topik bebas dan topik tugas. Di sini Bapak akan memberikan topik tugas. Topik tugasnya itu, di sini ada 6 orang yang dimana dia penggunaan media sosial dengan yang baik. Nah, dimana orang ini sedang pengen melakukan pentas seni. Nah, di dalam pentas seni ini dia salah satu temannya itu tidak dihargai dalam pendapatnya, sehingga terjadinya mengucapkan kata-kata yang tidak baik itu di HP atau di media sosial. Nah, di sini Bapak akan membagikan teksnya. Silakan dilihat HP kalian. Oke. 5. Guys, gimana kita ngadain pertunjukan kelas untuk akhir semester? Nah, nanti kita bisa nunjukin bakat-bakat kita sama bakat-bakat teman-teman kita untuk perjuangan ini. Jadi kayak seni, musik, atau drama gitu. Gimana? Setuju sih, tapi kan kita juga harus mikirin konsep. Mau kita bikin drama perjuangan atau drama persahabatan. Bener sih kata Nurul, aku setuju. Tapi kalau bisa nanti kita bisa masukin kayak yang ada unsur musiknya gitu. Kayak misal mungkin ada penampilan band atau penampilan paduan suara. Soalnya itu bisa bikin acara kita lebih hidup aja gitu. Tapi kita juga harus mikirin latihan juga. Waktunya kan belum ditentuin juga nih. Mending kita bagi waktu aja kali ya. Yang main musik siapa, kapan, sama yang main drama juga kapan. Setuju sih, setuju. Kalau dibagi-bagi kayak gini kan kita juga lebih enak ya, terus lebih fokus juga dalam latihannya juga lebih tertata. Nah, nanti sementara itu kita bisa cari sponsor kecil-kecilan. Nanti kayak kita itu bisa minta sponsor ke orang tua atau teman-teman kita juga punya usaha untuk perlengkapan atau dekorasi lainnya gitu. Nah, setuju juga pasal itu. Kan kita juga bisa bikin poster atau diposting di sosial media gitu. Nah bener, nanti habis itu kita bikin tiket masuknya itu simbolis aja. Jadi bisa buat tambah-tambah dana acara kita. Tapi kita juga harus mikirin masalah teknis ini, kayak sound lah, kayak panggung lah gitu. Jadi jangan sampai acara kita tuh gagal gara-gara masalah teknisnya ini. Wah, setuju sih. Kita juga harus lebih banyak tanya-tanya ke kakak-kakak senior kita ya yang lebih ngerti soal ini. Tapi yang paling penting sih kita pokoknya harus tetap disiplin sama fokus buat latihan acara ini, biar acara ini tuh berhasil. Nah, iya sih, aku juga setuju sama kalian. Tapi ya guys, kita juga harus mikirin masalah dananya nggak sih? Soalnya kalau kita banyak pertunjukannya, dananya juga semakin banyak, pengeluarannya semakin banyak. Gimana kalau kita batasin aja? Kalau masalah biaya nanti kan kita bisa cari sponsor atau kita bisa patungan ya kan. Mending untuk saat ini kita prioritaskan dulu atau kita fokus ke pertunjukan yang lebih baik
lebih banyak dan bervariasi gitu. Tapi saya setuju sih dari pendapatnya Dewi, soalnya kita juga kan harus bikin pentas ini meriah dan menarik banyak orang gitu loh, supaya banyak orang itu mau datang ke festival kita. Bener sih, bener. Tapi kalau menurut aku tuh kita tuh better fokus ke penampilan yang emang kita bisa aja, jangan terlalu banyak. Soalnya nanti tuh jadi kayak nggak bisa keatur gitu loh kalau kebanyakan. Bener juga sih, kita juga harus fokus dulu aja ke persiapan kita. Jangan sampai kita nanti kewalahan atau keteteran di belakang. Tapi ya guys, kalau kita kebanyakan nampilin dari yang lain, kasihan teman-teman kita yang punya bakat tuh jadi gak bisa gitu. Jadi kayak menurut aku pribadi tuh kita batasin aja gitu deh, biar yang lain juga, teman-teman kita juga dapat menunjukkan bakat-bakatnya. Gimana? Yaudah, kita sepakat dulu ke pertunjukan kita. Nanti untuk masalah anggaran kita ya lihat lagi aja lah nanti. Setuju sih, kan kita bisa fokus ke kemampuan kita masing-masing juga. Nanti masalah anggaran kita pikir belakangan dulu aja. Iya sih, gitu juga boleh. Yang penting tuh kita tuh fokus dulu sama acaranya, semoga berjalan lancar. Terus juga kita juga harus berusaha secara maksimal gitu aja. Oke, kalau gitu kita bagi dulu ya untuk tugasnya masing-masing. Nanti kalian peranin apa aja yang bisa kalian peranin masing-masing. Baiklah kalau begitu. Oke, kita lanjutkan persiapannya. Nanti Nurul sama Citra bisa membantu di bagian dekorasi sama promosi. Terus Dian sama Eka nanti bisa bantu di bagian teknis. Gimana? Setuju nggak? Setuju. Oke. Oke, siap. Tapi jangan lupa bikin grup buat kita biar terkoordinir. Oke, siap. Bener-bener. Terus nanti kita juga tentuin waktu kapan kita ambil foto-foto posternya juga. Siap. Ada lagi? Jangan lupa panggungnya ya. Nanti kita harus nata dengan siap dan rapi. Soalnya nanti kalau penampilannya ada nggak kacau. Oke, siap, baik. Kita koordinasiin dulu aja kali ya. Oke. Tapi pasti lancar kok. Siap. Insya Allah. Lancar ya. Tolong dong, datang. Oke. Ada yang nggak setuju sama rencana kita, guys? Rin, kenapa nggak bicara? Jangan cuma bikin status di sosial media aja. Kamu kan bisa bicara bareng-bareng. Rin, kamu tuh jangan kayak gitu. Aku tahu kok kamu punya pendapat sendiri, tapi kita juga harus mikirin yang lain juga. Semua orang pasti mau kok yang terbaik. Bener Rina, kami semua tuh tahu kamu peduli sama acara ini. Tapi kan yang namanya kita mengambil keputusan bersama ya, jadi harus cepat gitu. Kalau emang kamu masih ada yang mengganjal, kita bisa atur waktu buat diskusi ini lagi.
Iya Rin, kita nggak bermaksud nggak dengerin pendapat kamu. Coba kita diskusiin lagi gimana baiknya. Ya udah, kalau kalian merasa begitu, kenapa nggak ada yang dengerin aku tadi? Kalau kalian cuma buat keputusan yang besar tanpa mendengarkan pendapat yang lebih kecil, ya udah nggak usah diadakan diskusi sama sekali. Rin, maaf ya, ini kita nggak bermaksud untuk nggak bermaksud untuk apa ya, kita bikin kamu merasa nggak dihargai. Kita nggak bermaksud seperti itu. Mungkin kita bisa bahas ini bareng-bareng dengan lebih tenang gitu. Tapi kan kalau kamu bikin status di sosial media juga kan juga membantu gitu loh Rin, nggak ada penyelesaiannya. Mending kita bicarain bareng-bareng. Rin, kamu emang benar. Kadang kita tuh terlalu fokus ke pendapat kita sendiri, sampai-sampai kita nggak mikirin pendapat orang lain. Maafin kita ya Rin. Iya Rin, benar. Ini kita foto-foto lagi aja, nggak dimasukin lagi. Kita kan bisa bikin berubah setelah kejadian kayak gini. Iya Rin, setuju. Ayo kita mulai diskusinya lagi. Dan dengan diskusi itu nanti kita saling menghargai aja pendapat sama lain. Oke, baiklah, kalau kalian benar-benar mau mendengarkan aku lagi, kalau begitu aku siap kalau kita mau berdiskusi lagi. Tapi pastikan ya kalau kita semua ini terdengar semuanya pendapatnya. Pasti Rina, terima kasih udah ngasih masukan ke kita semua. Kita diskusikan bersama-sama lagi ya. Iya, maaf kalau kita nggak segera mendengarkan pendapat kamu. Yuk kita bicarain lagi nih. Semoga kita bisa menemukan solusi terbaik bareng-bareng ya. Oke, kalau begitu ini bukan salah siapa yang benar atau yang salah, tapi kita harus bisa bekerja sama bersama. Ya, Rin, kami benar-benar minta maaf kalau kamu merasa nggak dihargai. Terkadang kita terlalu fokus pada diri kami, sehingga kita nggak memahami perasaan orang lain. Kita janji kita akan lebih berhati-hati lagi. Iya, maafkan kami, Rin. Kita nggak bermaksud tidak mendengarkan pendapat kamu. Pendapat itu penting, tapi kita akan lebih baik untuk terbuka lagi untuk pendapat bersama-sama. Rin, kita sadar kalau selama ini kita terlalu fokus sama pendapat-pendapat kita dan sampai-sampai kita tuh melupain pendapat kamu. Tentu ya Rin udah menunjukkan. Kamu semua juga penting yang bilang begini. Jadi setiap pendapat itu pasti punya peran masing-masing kan. Nggak ada lebih penting daripada yang lain. Terus juga kita pastiin deh rapat diskusi selanjutnya, kita pastiin ada yang benar-benar sama yang berkontribusi bareng-bareng. Maaf ya Rina, kami harusnya lebih menghargai pendapatmu. Ayo kita mulai diskusi lagi agar kita tahu dan saling terbuka satu sama lain. Oke guys, terima kasih ya sebelumnya. Aku benar-benar cuma pengen kita bisa bekerja sama dengan baik, bisa saling mendengarkan, biar acara kita tuh bisa lebih baik ke depannya. Kamu benar ya, itu yang harus kita lakukan. Mari kita diskusi lagi dan kita harus mendengarkan semua pendapat, ide ataupun persepsi dari semua orang. Benar, kita akan pastikan kalau pendapat dan ide dari semua orang itu bisa didengarkan kita lebih baik lagi dan kita akan mencari solusinya bersama-sama. Ayo kita buat perubahan dan juga kita pastiin kalau acara kita bakal sukses. Mulai sekarang kita juga harus saling terbuka dan juga harus saling mendengarkan, oke? Setuju. Siap. Mari kita bikin diskusi ini tuh jadi lebih tenang dan semuanya itu harus didengerin juga kan semuanya. Jadi orang lain juga bisa kontribusi dengan caranya yang terbaik. Ayo kita mulai lagi dari awal dengan menggabungkan ide-ide kita, pasti tentunya lebih keren nanti juga. Oke guys, terima kasih banget ya guys. Aku benar-benar seneng banget mendengar kalian kayak gini tuh kayak makasih banget. Semoga kita bisa maju bersama-sama.
Oke, kalau gitu besok kita diskusi lagi, kita atur waktu. Oke, setelah kita hasil lihat teman-teman mempraktekkan sosial dramanya itu gimana buat penampilannya? Seru, bagus. Lagi nih diberikan tanggapan dari hasil sosial dramanya itu. Tanggapan pesan-pesan gitu ya. Iya. Oke. Kalau menurut saya sih dalam penggunaan media drama, dalam penggunaan media sosial tuh kita harus pintar dan bijak ya, karena kan di dalam media sosial itu kan ada hal baiknya juga dan ada juga hal buruknya tuh. Nah, kita harus bisa mengontrol itu semua. Jangan sampai kita diperbudak sama HP, sama handphone atau media sosial. Jadi kita harus bisa ngatur itu, jangan sampai media sosial itu untuk kita. Menurut saya media sosial itu platform yang menjadi sarana ekspresi diri yang lebih kreatif. Menurut saya karena saya ini kan untuk sharing aja ya Pak ya, jadi kan untuk saat ini saya sedang join yang namanya Shopee Affiliate. Nah itu tuh membantu bisnis juga tuh dan pemasaran seperti itu Pak. Saya menyediakan ini ya, sumber informasi yang bisa memberikan pembelajaran yang mudah diakses. Kalau menurut saya tergantung kitanya lagi Pak, karena media sosial itu bisa menjadi hal yang positif dan negatif buat kita. Tadi Media sosial kayak mencari informasi yang berbentuk. Media sosial itu kalau kata orang mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. dalam banget. Tadi Ini media sosial. Bisa berbagai macam dan ternyata tahu bisa cara pakai bisa negatif atau positif. oke. Buat tanggapannya itu semuanya sangat benar buat penggunaan media sosial itu kita harus menggunakan secara baik, karena kalau kita tidak menggunakan secara baik bakal ada hati seseorang yang mungkin tersakiti. Nah, buat hasil sesi drama ini kita rating berapa ya? Tingkat penilaian kayak 1 sampai 10 gimana hasilnya sesi drama? Saya 9. Oke, baik. Saya 9. Saya 9,5. 10 Pak. Wis, makasih ya. 10 Pak. Oke. 9,5. 9. Bagus ya. Oke, saya ucapkan terima kasih ya dalam bimbingan kelompok ini. Mungkin kita akan melakukannya lagi di kegiatan minggu depan. Mungkin kita di awal itu memulai dengan doa, kita mengakhirinya juga dengan doa. Oke, sebelum kita bimbingan kelompok ini alangkah baiknya kita berdoa dulu. Oke, masing-masing berdoa dulu. Doa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak.